Bola. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Selamat pagi. Pagi ini Kak Abdel mau cerita tentang seekor hewan. Hewan ini berkaki 4. Tapi ya ampun, selalu umek. Do you know what I mean with umek? Dia salah satu hewan yang gak bisa diam. Dia terus melakukan segala sesuatunya. Dia terus berjalan ke kanan, ke kiri. Jarang sekali kita ngelihat dia ngelamun, duduk, tidak pernah. Hampir tidak pernah. Dia selalu jalan ke kanan, ke kiri. Terus kemudian dia kalau ketemu sama temannya, begini dia. Wah, kayak ngomong apa Kak Abdel berusaha dengerin, tidak denger juga. Terus kemudian dia jalan lagi, nanti ketemu temannya, ketemu lagi gitu ya. Akur banget begitu. Ada yang bisa tebak hewan apa? Iya, semut. Hari ini kita akan belajar dari seekor semut. Karena itu judul tema Kak Abdel hari ini, renungan kita hari ini adalah belajar dari semut. Yuk, sebelum lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sekarang kami mau belajar dari semut. Sebelum kami belajar dari guru-guru kami, biarlah ilustrasi kisah tentang semut ini menolong kami menjadi siswa-siswi, pelajar-pelajar yang tidak bermalas-malasan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita lihat sama-sama dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Nih, Kak Abdel bacain ya. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya,
atau penguasanya. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dari banyak hewan yang Tuhan ciptakan, Tuhan milih semut. Kenapa? Karena ternyata dari semut itu ada sebuah sifat yang penting, yaitu dia tidak bermalas-malasan. Bahkan Alkitab tadi katakan, walaupun semut itu tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang ngatur, atau tidak ada yang jadi bosnya, semut itu tetap tidak kekurangan makan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dia tidak membiarkan dirinya, mumpung tidak ada guru, mumpung tidak ada orang tua, santai. Loh, enggak, dia belajar. Semut tetap bekerja mencari makan, mencari rotinya, dan mengumpulkannya pada waktu panen. Ngerti waktu yang harus dilakukan. Sama seperti teman-teman, kalau belajar ya jangan jam 2 malam atau jam 2 pagi. Waktunya tidur. Nah, terus waktunya belajar main game. Wadah, capek dong matanya. Kalah dong sama semut. Nah, manusia atau kita ini memang seringkali perlu dimarahin mungkin atau ditegur supaya bisa nyelesain sesuatu. Tapi bayangin semut itu mesti badannya kecil gitu ya. Bahkan ada penelitian yang ngomong bahwa semut itu termasuk binatang yang paling kuat. Bayangkan, satu ekor semut dapat mengangkat sesuatu yang 50 kali lebih berat dari dirinya. Wow. Jadi bayangin ya, kalau kita ini Kak Abdel ini beratnya 80 lah ya. Jangan sampai 100 yang ngeri. Ya, gini aja sudah berat badannya ya. 80, Kak Abdel paling berat ngangkat berapa ya? Wah, 50 kilo aja sudah. Padahal belum ada satu kalinya badannya Kak Abdel. Semut bisa mengangkat 50 kali lebih berat dari badannya. Keren toh? Nah, karena itu kita harus tahu apa sih yang membuat kita malas, sehingga kita disuruh belajar sama semut. Ternyata yang bikin kita malas itu adalah pertama, kita ini suka menunda pekerjaan. Ayo, siapa yang begitu ada tugas terus dilihat, malas sih, besok habis, gampang. Kelihatannya mudah, tapi kalau ditumpuk jadi sulit. Kenapa? Numpuk pekerjaannya. Jadi kita jangan menunda pekerjaan. Sikap semut itu di Alkitab mengajarkan kita untuk nggak nunda pekerjaan. Bayangkan ya, di ayat tadi dikatakan pada waktu musim panen dia mengumpulkan makanan. Kenapa coba? Ya karena kalau musim panen banyak sekali hasilnya, pasti ada yang kececeran, pasti ada yang tercecer, pasti ada yang tidak terangkut. Nah, itu diambilin sama semut. Nah, kalau tidak musim panen, susah, sudah disimpan tempatnya rapi-rapi, sudah dikasih kapur semut mungkin, jadi dia tidak bisa lewat. Dia tahu waktu yang tepat. Dia tidak menunda-nunda pekerjaan. Berikutnya, sikap malas itu biasanya terjadi karena kita merasa deng-deng apa ya. Yuk kita baca ini ayat selanjutnya. Ayat yang ke-9. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, hai pemalas? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jadi yang kedua yang sering kali bikin kita males, selain karena kita menunda pekerjaan, adalah yang kedua karena kita ini lebih senang hal-hal yang gak penting daripada hal yang penting. Ayo, coba kalau dia tanya, kira-kira kita semua tahu gak, belajar sama main game lebih pentingan belajar? Tahu pasti. Tapi yang dipilih apa yuk? Yang dipilih apa yuk?
lebih enak mainan daripada belajar. Ya, betul ya? Nah, itu yang harus kita tahu, bahwa kita itu punya kecenderungan begitu. Nah, terus gimana Kak Abdil? Ya terus belajar sama semut. Semut itu walaupun tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang ngingetin, oh ya, pasti cari makanan. Makanannya semut masih ada enggak? Masih ada. Tapi semut tahu, nanti ada masanya dia tidak bisa cari makanan lagi. Jalan kemana-mana tidak akan nemu. Mumpung sekarang ada, langsung nyari. Nanti begitu waktunya semut itu istirahat, dia istirahat, makanannya udah cukup. Begitu ada bencana mungkin, ada kondisi-kondisi yang tidak enak mungkin, makanannya sudah cukup. Sekarang coba teman-teman, kalau kita belajar setiap hari, terus diumumkan, oh besok lusa mau ulangan. Waduh, sudah belajar, tenang, tinggal mengulang. Sama ada temanmu, oh besok lusa mau ulangan. Wah, masih besok. Nggak usah. Nanti malam sebelum hari H atau besok pagi-pagi bangun sebelum ulangan belajar. Begitu besok pagi-pagi mau belajar, lampu mati. Nggak bisa belajar dong. Mau cari lilin, wah lilinnya habis. Mau cari senter, baterainya yang habis. Aduh. Terus gimana? Padahal sudah waktunya ulangan. Tapi kalau belajar setiap hari, alias tidak malas-malasan, alias tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, mari pagi hari ini, yuk kita belajar sama-sama jadi anak Tuhan yang tidak menunda pekerjaan kita, kemudian tidak salah dalam memilih apa yang harus kita pilih. Kita tahu apa yang baik, pilihlah yang baik. Ayo belajar. Belajar mengatakan pada diri sendiri, iya, tidak boleh bermain, aku harus belajar dulu. Nanti kalau belajar sudah selesai, baru bermain. Wah, itu TOPBGT. Itu namanya kita sudah belajar dari semut. Kita tidak menjadi pemalas. Oke? Karena itu, yuk kita lihat ayat yang terakhir, Amsal 19 ayat yang ke-24 sebagai ayat penutup kita. Amsal 19 ayat yang ke-24. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Apa maksudnya? Teman-teman, kalau kita ini jadi orang yang malas, kita ini loh sudah mau mencicipi makanan, tapi akhirnya bisa jadi lupa dimasukkan ke mulut. Kepengennya mencicipi, ngambilnya sudah, tapi tidak segera masuk ke mulut. Lucu ya? Padahal kan yang kepengen siapa? Jadi teman-teman, jangan pernah remehkan kata males. Males itu betul-betul akan bikin kita itu susah. Kenapa? Karena ternyata kita nggak dapat apa-apa. Kita kepingin banyak, kita nggak dapat apa-apa. Oh, Kak Abdel jadi ingat. Beberapa waktu yang lalu ketika Bible Time, Kak Abdel pernah catat apa? Alasan orang untuk rajin. Yang ketiga, rajin itu adalah tanggung jawab. Nah, sudah ketemu ayatnya ada di mana? Siapa yang mau makan harus bekerja. Sampai lupa. Ya, ayatnya ada di 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Oke, itu saja. Semoga jawaban teman-teman yang pada waktu Bible Time yang lalu semua pada benar. Oke, sekarang kita akhiri renungan kita hari ini dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah diingatkan kembali agar kami tidak boleh malas-malasan. Kami harus mampu mengatasi keinginan kami untuk menunda pekerjaan. Dan yang kedua, tolong kami agar kami bisa memilih yang baik. Kami tidak salah memilih yang menyenangkan, tetapi kami belajar untuk mendisiplin diri kami, memilih yang baik, karena kami tahu yang menyenangkan
belum tentu yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan pembelajaran pada hari ini. Kami percayakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai berjumpa dan selamat belajar. Tuhan memberkati.